Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iqbal, NIM 1924152027 dari Prodi Teknik Elektro D4. Oke, baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang biasa disingkat dengan PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil, kurang dari 100 kW, yang memanfaatkan tenaga atau aliran air sebagai sumber penghasil energi. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro termasuk sumber energi terbarukan dan layak disebut clean energy karena ramah lingkungan. Tenaga air berasal dari aliran sungai kecil atau danau yang dibendung dan kemudian dari ketinggian tertentu dan memiliki debit yang sesuai akan menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik. Semakin tinggi jatuhan air, maka semakin besar energi potensial air yang dapat diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama itu tipe mikrohidro. Kapasitasnya itu kurang dari 100 kW. Yang kedua itu mini hidro, tipe mini hidro, kapasitasnya itu 101 sampai 2000 kW. Ya, tipe yang ketiga yaitu small hidro. Kapasitasnya itu 2001 sampai 25.000 kW. Dan yang terakhir itu large hydro, kapasitasnya itu lebih dari 25.000 kW. Pembangkit tenaga air merupakan suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik dengan menggunakan turbin air dan generator. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro pada prinsipnya memanfaatkan beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Sebuah skema mikrohidro memerlukan dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh untuk menghasilkan tenaga yang dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran, atau energi potensial, kedalaman, bentuk energi mekanik, dan energi listrik. Potensi daya mikrohidro dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu P sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali debit aliran air dikali beda ketinggian dan dikali dengan efisiensi sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada umumnya efisiensi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yaitu 0,85. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas debit aliran. Debit aliran pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati suatu penampang melintang sungai persatuan waktu. Sistem satuan SI standar internasional besarnya debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Bisa dilihat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang turbin air. Turbin air pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah turbin yang menggunakan air sebagai fluida kerja. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Dalam proses aliran di dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang klasifikasi turbin air berdasarkan perubahan momentum fluida kerja. Yang pertama itu turbin impuls. Turbin impuls di sini merupakan turbin air yang memiliki tekanan sama pada setiap sudut geraknya atau runner. Yang kedua itu turbin reaksi. Turbin reaksi mempunyai profil khusus yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan air selama melalui sudut.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang klasifikasi turbin air berdasarkan sistem aliran air pendorong. Yang pertama itu turbin overshoot. Tipe overshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian atas turbin. Bisa dilihat ini adalah gambar dari turbin air tipe overshoot. Oke, selanjutnya undershoot. Tipe yang kedua itu undershoot. Tipe undershoot adalah turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak sudu pada bagian bawah turbin. Beda halnya dengan overshoot tadi. Dia adalah mendorong atau menabrak sudu pada bagian atas. Sedangkan pada undershoot itu dia akan menabrak sudu pada bagian bawah turbin. Bisa dilihat pada gambar turbin air tipe undershoot. Keuntungan dari penggunaan tipe undershoot ialah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk penempatan dan konstruksi lebih sederhana. Oke, selanjutnya tipe breastshoot adalah tipe turbin air yang aliran air pendorongnya menabrak suduh pada bagian tengah turbin. Beda dengan overshoot dan undershoot tadi. Kalau breastshoot ini dia akan menabrak suduh pada bagian tengah turbin. Bisa dilihat pada gambar turbin air tipe breastshoot. Oke, selanjutnya di sini klasifikasi turbin air berdasarkan heat yang digunakan. Ini adalah jenis-jenis turbin air. Yang pertama itu Kaplan, yang kedua Prancis, yang ketiga Pelton, yang keempat Crossflow, dan yang kelima itu Turgo. Turbin Pelton itu merupakan pengembangan dari turbin infus yang ditemukan oleh S.N. Knight 1872 dan N.J. Colena 1873 dengan pasang mangkok-mangkok pada roda turbin. Oke, yang kedua turbin turgo. Turbin turgo dapat beroperasi pada heat 30 sampai dengan 300 M. Seperti halnya dengan turbin Pelton. Turbin turgo juga merupakan turbin impuls, tetapi sudunya berbeda, yakni memiliki konstruksi sudu yang disusun secara sinusoidal. Bisa dilihat ini adalah gambar dari turbin turgo. Oke, yang ketiga itu turbin crossflow. Salah satu jenis turbin impuls ini juga dikenal dengan nama turbin Michael Benke yang merupakan nama penemunya. Ini adalah gambar dari turbin crossflow. Oke, selanjutnya di sini yang keempat itu turbin Prancis. Turbin Prancis yang paling banyak digunakan di Indonesia. Turbin ini digunakan pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air dengan air terjun sedang, yaitu antara 20 sampai 400 meter. Ini adalah gambar dari turbin Prancis, bisa dilihat. Oke, yang kelima itu turbin Kaplan atau propeller. Disebut turbin propeller apabila mangkok-mangkok turbinnya tetap, sedangkan turbin Kaplan memiliki mangkok-mangkok turbin yang dapat diatur. Kalau propeller itu mangkok-mangkoknya itu tetap, sedangkan kalau turbin Kaplan itu mangkok-mangkoknya itu dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah gambar dari turbin Kaplan atau propeller. Di sini itu terdiri dari generator, stator rotor, turbin generator shaft, turbin water flow, wicket gate, dan turbin blades. Oke, selanjutnya di sini yaitu pompa. Pompa dalam pembangkit listrik tenaga air adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan fluida dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk mengalirkan fluida dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi. Selanjutnya di sini pompa itu dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya. Yang pertama itu positif displacement pump. Yang kedua reciprocating pump atau pompa torak. Yang ketiga rotary pump. Yang
Selanjutnya itu generator merupakan alat untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator merupakan salah satu mesin listrik untuk mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama, yaitu kumparan jangkar dan kumparan medan yang ditempatkan pada stator dan rotor. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum